Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji dan mensyukuri atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam kajian Ramadan tahun ini yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dicatat sebagai amal soleh kita dan dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita kepada jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mentadaburi Quran surat At-Taghabun ayat 8 sampai 9 dengan berdasarkan pada tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Baiklah, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Setelah membantah ucapan kaum kafir menyangkut kiamat dan menegaskan keniscayaannya, Allah melanjutkan dengan mengajak mereka meninggalkan sebab kedurhakaan itu dengan menyatakan, jika demikian itu halnya, maka berimanlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, dan juga Rasul-Rasul Allah sebelum beliau.
serta ambillah petunjuk dari nur, yakni Al-Quran, yang telah kami, yakni Allah dengan perantaraan malaikat Jibril, telah menurunkan. Allah akan melakukan perhitungan menyangkut sikap dan penerimaan kamu dan Allah terhadap apa yang dari waktu ke waktu kamu kerjakan adalah Maha mengetahui. Kata za'amu artinya mereka mengira atau za'ama digunakan untuk menggambarkan ucapan yang diragukan kebenarannya atau bahkan yang dinilai bertentangan dengan kenyataan. Karena itu, kata ini bisa digunakan sebagai ganti yang lebih halus dari kata berbohong. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bi'sa matiyatar rajuli ilal kadhib za'amu." Artinya, seburuk-buruk tunggangan seseorang menuju kebohongan adalah kata za'amu, artinya mengira. Huruf wawu pada penggalan akhir ayat ini bukan berfungsi sebagai kata penghubung, tetapi berfungsi sebagai kata penyilang dari uraian yang lalu. Ayat di atas juga menggunakan kata yasir, artinya mudah, sebagai bantahan kepada kaum musyrikin. Bukan kata pasti terjadi. Ini karena kaum kafir menjadikan alasan pengingkaran mereka terhadap kebangkitan adalah sulit atau mustahilnya menghimpun kembali bagian-bagian tubuh manusia yang telah larut dan bercampur. Karena itu ayat di atas menyatakan bahwa itu mudah dan karena itu pula tidak ada alasan untuk menolaknya. Ayat di atas tidak memerinci argumentasi keniscayaan kiamat karena sebelum ini telah banyak ayat-ayat yang memerincinya. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, yang artinya maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta nur yang telah kami turunkan, yaitu mengandung pengalihan gaya bicara dari persona ketiga Allah dan Rasul-Nya ke persona pertama, yaitu nur yang telah kami turunkan. Ini agaknya untuk lebih mengokohkan pembuktian dengan menunjuk pelaku yang menurunkan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengalihan itu menjadi jelas dan tegas siapa yang menurunkannya, yakni cahaya itu bersumber dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa, bukan cahaya yang tidak jelas dari mana datangnya. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kamu pada hari pengumpulan seluruh makhluk di padang mahsyar. Itulah hari At-Taghabun, hari tampaknya kerugian dan ditampakkannya kesalahan orang-orang kafir dan kekurangan orang-orang beriman. Dan barang siapa yang beriman secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu memperbaharui dan mengokohkan imannya kepada Allah secara baik dan benar dan beramal amalan yang soleh, yakni baik atau bermanfaat sesuai tuntunan keimanannya, maka Allah akan menutupi dan menghapus kesalahan-kesalahannya yang merupakan kekurangannya itu, dan akan memasukkannya berdasar anugerah dan rahmatnya ke surga-surga yang mengalir di bawahnya pepohonan dan istananya,
sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan orang-orang kafir yang tidak mempercayai apa yang seharusnya dipercayai dari akidah Islamiyah dan mendustakan ayat-ayat kami sehingga tidak melaksanakan tuntunan syariat dan akhlak, mereka itulah yang sungguh sangat jauh kebejatannya, yang merupakan penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kesudahan, apalagi bagi mereka yang memasukinya dan kekal pula di dalamnya. Kata at-taghabun terambil dari kata guben, yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang kurang dari harga yang sebenarnya. Ini berarti hari itu adalah hari yang tampak bagi semua pihak kekurangan-kekurangannya. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti kerugian, karena si penjual terpaksa menjual barang dagangnya dengan harga yang kurang dari yang semestinya. Dan ini berarti kerugian si penjual. Dari sini kata tersebut diartikan juga dalam arti rugi, yaitu yaumut taghabun adalah hari kerugian. Patron kata at-taghabun menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang saling melakukan pekerjaan yang sama dan secara bersama-sama. Dari sini, mayoritas ulama memahami ayat di atas sebagai ilustrasi keadaan seseorang yang melakukan transaksi jual beli. Transaksi itu bukan antara dua orang, tetapi antara seorang dan dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa tidak seorang pun yang masuk ke surga kecuali ditunjukkan padanya tempatnya di neraka, seandainya dia durhaka. Itu agar bertambah kesyukurannya. Dan tidak seorang pun yang masuk ke neraka kecuali ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga, seandainya dia taat, agar bertambah penyesalannya. Hadis riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Penghuni surga bagaikan telah membeli surga, bukan dengan harga yang sebenarnya, karena dia memperoleh surga si kafir itu. Dan penghuni neraka pun demikian, membeli neraka yang merupakan milik sang mukmin itu, bukan dengan harga yang sebenarnya. Ada juga yang memahami patron kata tersebut bukan menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang melakukan aktivitas yang sama, tetapi patron tersebut menggambarkan banyak dan besarnya kerugian pada hari itu. Dengan demikian, yaumut taghabun diartikan hari yang sungguh besar dan banyak kerugian yang terjadi ketika itu, seakan-akan telah terjadi transaksi dari banyak pihak yang kesemuanya merugikan. Pakar bahasa Al-Quran Ar-Raghib Al-Asfahani memahami kata guben dalam arti mengurangi hak pihak lain dalam interaksi dengannya dalam bentuk tersembunyi. Ini berarti ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain dan juga pihak yang merugikan. Toba-Tobai yang mengutip pendapat di atas mengemukakan beberapa makna dari yaumut taghabun. Salah satu yang dianggapnya baik adalah pendapat yang menyatakan bahwa hari itu adalah hari tampak segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang pernah terlintas di dalam benak. Ini menurutnya didukung oleh firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, yang artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari yang menyedapkan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pendapat ini menurut Tabatabai mencakup yang mukmin dan yang kafir. Yang mukmin tidak beramal lebih dari apa yang telah dilakukannya, padahal dia bisa meningkatkan amalnya. Sedang yang kafir tidak memiliki amalan sama sekali. Demikianlah keduanya menyesal dan merugi, karena keduanya tidak memberi penilaian yang benar terhadap kehidupan ukhrawi dan baru mengetahui hakikatnya ketika itu. Bisa juga tulis Tabatabai, Taghabun itu terjadi di kalangan orang-orang kafir saja. Pemuka-pemuka kafir melakukan guben terhadap pengikut-pengikutnya dengan memerintahkan mereka mengedepankan dunia dan membelakangi akhirat. Sedang para pengikut juga melakukan hal serupa terhadap pemimpin-pemimpinnya dengan membantu dan mendorong mereka dalam keangkuhan dan kedurhakaannya. Demikianlah, masing-masing dari pengikut dan pemimpin saling melakukan guben dan masing-masing menjadi objek dan subjeknya. Demikianlah ibu-ibu tadabbur kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.